Oke guys, untuk di video kali ini aku mau bikin nasi khas Timur Tengah, yaitu nasi kapsa. Di sini aku akan buat nasi kapsanya itu menggunakan daging ayam, dan untuk porsinya di sini aku akan menggunakan porsi yang banyak karena kebetulan ada pesanan juga. Dan untuk rasa dijamin tidak kalah enak dengan rasa aslinya. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, yuk kita terus videonya sampai selesai, dan menontonnya jangan skip-skip agar mendapatkan hasil yang sama seperti yang saya buat. Dan untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan beras susus untuk membuat nasi kapsa ini. Namanya itu beras basmati. Kalian bisa mendapatkannya itu di pasar, atau kalau tidak ada bisa kalian dapatkan di toko-toko online dengan harga per kilonya itu 35.000 sampai 40.000. Lalu ada bawang bombay, di sini aku gunakan 4 buah karena aku akan membuat porsi banyak. Lalu ada bawang putih, di sini aku bawang putihnya juga menggunakan cukup banyak. Lalu di sini ada bumbu yang paling penting. Di sini aku gunakan bumbu burot. Nah, yang kuning ini namanya itu bumbu burot ya guys. Jadi kalian kalau mau cari itu namanya minta aja bumbu burot atau bumbu kapsa. Setelah itu ada kayu manis, ada kapulaga, ada kembang lawang, ada lemon aswad, ada cengkeh. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di deskripsi ya. Lalu ada daging ayam sebanyak 2 kg. Kalau tidak ada, kalian boleh menggantinya dengan daging sapi ataupun daging kambing. Setelah itu ada saus tomat. Di sini aku saus tomatnya itu bikin dengan cara di blender, tapi kalau tidak ada kalian boleh menggunakan saus tomat instan. Setelah itu ada bumbu penyedap. Di sini aku gunakan bumbu penyedapnya itu rasa ayam. Dan oke, kita langsung aja ke proses pembuatan. Dan untuk langkah pertama kita akan mencuci beras dulu sampai bersih. Untuk berasnya di sini aku gunakan 4 liter, masing-masing 2 liter aku cuci dulu agar tidak terlalu kebanyakan. Kita cuci sampai bersih. Dan di sini sudah kita cuci ya guys. Ini hasilnya itu 2 liter 2 liter. Jadi aku bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu kita akan potong-potong bombay. Kita potong-potong tipis. Kita potong-potong tipis seperti ini. Lalu potong dadu. Mau dicincang juga boleh. Dan oke, ini di hasilnya setelah kita potong-potong. Dan untuk langkah berikutnya di sini aku akan memotong bawang putih atau mengiris bawang putih sampai benar-benar tipis. Mau dicincang juga boleh ataupun mau diiris tipis dadu seperti ini juga boleh. Oh ya guys, untuk bawang bombay di sini aku akan potong 2 dulu. Untuk langkah berikutnya kita campurkan bawang bombay dan juga bawang putih yang tadi sudah kita iris. Jadi untuk masing-masing bahan kita bagi 2 ya guys. Dan untuk langkah berikutnya kita langsung saja akan menumisnya. Siapkan citel ataupun panci besar seperti ini. Lalu masukkan minyak goreng. Kita masukkan minyak gorengnya itu sebanyak 6-7 sendok makan. Lalu tunggu sampai panas. Setelah itu masukkan bawang bombay dan juga bawang putihnya. Kita tumis sampai harum dan benar-benar layu. Gunakan api sedang saja. Oh ya guys, di sini aku akan memasaknya itu setengah bahan dulu atau 2 liter beras. Di sini aku gunakan 4 liter jadi 2 kali pemasakan, masing-masing 2 liter beras dulu. Dan setelah layu seperti ini, masukkan bumbu burotnya. Kita masukkan setengah dari 1 bungkus. Jadi untuk 1 bungkus burot ini tuh kita akan bagi 2, soalnya kita akan 2 kali pemasakan. Jadi untuk bahan yang utama ini aku gunakan untuk 2 liter beras. Berasnya nanti aku akan masak di kedua kalinya. Soalnya kalau untuk dimasak sekaligus nanti akan takut kebanyakan dan hasilnya itu tidak akan matang sempurna. Terus aja oseng-oseng sampai merata. Setelah matang masukkan daging ayamnya. Di sini aku gunakan daging ayamnya juga setengahnya dulu. Jadi untuk porsi yang tadi aku perlihatkan itu untuk 2 kali pemasakan ya. Jadi intinya untuk 2 liter beras di sini aku pakai ayamnya itu sebanyak 1 kilo. Setelah itu aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur dengan rata. Aduk-aduk dulu terlebih dahulu. Nah, setelah tercampur rata, kita akan tutup menggunakan panci atau kita ungkep sebentar. Dan di hasilnya setelah kita ungkep selama 5 menit, langsung kita masukkan air. Kita masukkan air sebanyak 3,5 liter. Di sini aku menggunakan teko takar kecil yang ukuran 500 ml. Jadi kita masukkan airnya sebanyak 7 kali atau setara dengan 3,5 liter. Dan oke, di sini aku menggunakan teko takar kecil seperti ini. Lalu kita aduk-aduk dulu.
Setelah itu kita akan memberikan kaldu ayam atau bumbu kaldu ayam. Di sini aku menggunakan Masako. Aku gunakan sebanyak 3 bungkus. Kalau kalian mau menambahkan garam ataupun bumbu penyedap merek lain, itu diperbolehkan banget. Dan setelah kita masukkan bumbu kaldu ayam, kita masukkan lemon aswad, kita masukkan 2. Setelah itu ada kembang lawang, kayu manis, dan juga kapol ya, atau bumbu rempah yang tadi sudah kita siapkan. Jangan lupa masukkan cengkehnya juga. Setelah bumbu rempahnya sudah masuk, di sini aku akan menambahkan sedikit garam. Aku akan tambahkan garam sebanyak 2 sendok makan. Setelah garam, di sini aku akan menambahkan sasa. Aku tambahkan sasa sebanyak 1 sendok teh saja. Setelah itu kita akan aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Lalu kita akan memasukkan saus tomat sebanyak 4 centong sayur. Di sini aku saus tomatnya itu bikin sendiri, tapi kalau tidak ada kalian boleh menggunakan saus tomat instan ataupun kemasan botol. Lalu aduk-aduk. Setelah kita masukkan saus tomat, aduk-aduk sampai semuanya bahan itu tercampur dengan rata. Lalu kita akan ungkep atau kita tutup dengan panci. Kita masak selama 15-20 menit sampai si ayamnya benar-benar matang. Dan oke, ini di hasilnya setelah kita ungkep selama 20 menit. Ini sudah ngegolak, itu tandanya si ayamnya itu sudah matang. Langsung saja kita akan angkat dan kita tiriskan. Kita pisahkan dulu ayam beserta airnya. Kita akan angkat dulu ayamnya semua. Dan kenapa di sini aku memisahkan ayam dengan air? Karena nanti si air ungkepan ayamnya ini akan aku pakai untuk memasak beras. Dan setelah ayamnya sudah kita angkat, langsung saja kita akan memasukkan nasi. Kita masukkan nasi sebanyak 2 liter. Ini yang tadi sudah kita pisahkan. Masing-masing untuk 2 adonan itu berasnya 2 liter. Jadi kita akan memasak sebanyak 2 kali pemasakan. Dan total beras yang aku pakai sebanyak 4 liter. Untuk bahan yang utama tadi sudah aku contohkan. Jadi kalian tinggal memasak yang kedua kalinya. Lalu kita akan aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahan tercampur dengan rata. Setelah itu kita akan ungkep dengan menggunakan api kecil. Nah, jadi kalau semua bahan sudah tercampur seperti ini, untuk mengungkepnya itu harus menggunakan api yang sangat kecil. Jangan terlalu besar karena kita sistem memasaknya itu seperti memasak nasi liwet. Dan oke, kita tutup dengan panci seperti ini. Untuk apinya bisa dilihat, ini aku menggunakan api yang sangat kecil. Kita akan masak selama 25 menit sampai si airnya itu benar-benar surut. Dan setelah airnya surut seperti ini, kita akan tutup bagian atasnya itu menggunakan daun agar hasilnya itu lebih padat. Karena panci yang aku gunakan itu longgar, jadi seharusnya kalian itu menggunakan panci yang tutupnya itu benar-benar pas. Jadi tidak harus menggunakan daun seperti ini. Nah, setelah tertutup seperti ini, kita ungkep lagi dengan waktu 15 menit dan menggunakan api kecil agar hasilnya itu matang merata dan juga matang sempurna. Dan setelah diungkep selama 15 menit, hasilnya seperti ini sudah matang. Bisa dilihat, bisa dibuka bagian atasnya. Ini airnya itu sudah benar-benar surut. Dan kita akan aduk dulu sebentar bagian bawahnya untuk melihat tekstur kematangannya. Dan oke, ini menurutku sudah matang, ini sudah bagus. Siap kita angkat dan kita hidangkan. Dan setelah memasak nasi, untuk tahap berikutnya di sini aku akan memasak dulu ayam yang tadi sudah kita angkat. Dan oke, untuk lahap berikutnya di sini aku akan membakar ayam atau memanggangnya sebentar. Kalaupun lebih simpel kalian boleh menggorengnya juga, tapi di sini aku akan membakarnya saja. Untuk tempat pembakarannya di sini aku akan olesi dulu menggunakan mentega agar hasilnya itu tidak menempel di bagian alat pembakaran. Dan setelah kita olesi bagian atas dan juga bagian bawahnya menggunakan mentega, langsung saja kita akan memasukkan ayam. Kita tata sampai benar-benar terisi penuh. Dan oke, setelah terisi penuh seperti ini, langsung saja kita tutup dan kita masak menggunakan api kecil. Jangan terlalu menggunakan api besar karena hasilnya takut akan gosong.
Dan bisa dilihat untuk apinya di sini aku menggunakan api kecil agar hasilnya itu matang merata dan matang sempurna, dan kita akan bakar selama 10 menit. Setelah 10 menit dibakar, langsung saja kita akan membalikannya agar hasilnya itu tidak gosong sebelah. Tapi kita akan buka terlebih dahulu agar hasilnya itu tidak acak-acakan. Dan setelah dibalikan seperti ini, kita akan buka, lalu kita akan rapikan kembali agar hasilnya itu tidak gosong sebelah dan matang merata ya. Kita rapikan, bagian yang belum terbakarnya kita taruh di bawah. Dan setelah rapi, kita akan tutup kembali dan bakar kembali dengan menggunakan api kecil dan bakar selama 10 menit. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita bakar selama 10 menit. Ini sudah matang, langsung saja kita akan angkat dan kita hidangkan. Dan oke, ini dia hasilnya setelah semua bahan sudah kita masak. Ini sudah jadi, dan untuk bahan tambahannya di sini aku ada cabai yang sudah diiris-iris dan juga ada timun yang sudah dipotong-potong seperti ini. Dan untuk langkah berikutnya kita akan plating. Untuk langkah pertama di sini aku sudah siapkan wadah styrofoam bubur seperti ini. Lalu masukkan nasi kapsanya. Kita masukkan secukupnya saja. Di sini untuk porsinya aku jual dengan harga 15.000. Tapi dengan porsi banyak kalian boleh menjualnya dengan harga 20 ataupun 25.000. Kita masukkan ayam di bagian atasnya. Setelah itu kita beri hiasan timun. Kita beri hiasan timun 2 butir saja. Lalu beri hiasan cabai juga agar lebih menarik dan lebih berwarna. Dan oke, bisa dilihat ini cantik banget. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu dan kita ulangi lagi. Kita ambil wadah styrofoam bubur seperti ini, lalu isi dengan nasi sebanyak 3 centong nasi. Di sini aku beli harga dengan harga Rp15.000 saja. Lalu masukkan daging. Setelah itu masukkan timun dan juga irisan cabai. Dan untuk 4 liter nasi kapsa ini tuh bisa jadi 80 sampai 100 box ya teman-teman. Jadi porsi dan juga banyaknya nasi itu tergantung selera kalian atau keuntungan yang akan kalian ambil, atau disesuaikan saja dengan daerah kalian masing-masing. Dan oke, ini dia hasil akhirnya setelah kita plating. Ini tidak aku plating semuanya, masih ada 1 centong lagi. Jadi aku plating ini sebanyak 50 bungkus dulu. Untuk sisanya nanti aku akan plating kembali. Dan buat kalian yang mau langsung nyobain, silahkan. Untuk lebih jelasnya bahan-bahan dan resepnya bisa kalian lihat nanti di deskripsi ya. Dan oke, kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin video aku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil buat kalian yang mau langsung nyobain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya untuk berlangganan gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.